Then I have to make this one visible. Scale share screen. Okay. Aktif belum Pak? Ini ku apa namanya screenku? Udah. Udah ya. Oke, nanti kita tinggal tunggu teman-teman. Mana si Bambang ini nggak masuk si Bambang? Ayo Bambang masuk Bambang. Bambang lagi bimbang. Tugas deh ya. Oke, bisa kita mulai ya Pak ya? Tuh, mulai. Sambil nunggu yang lain nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam para pembelajar pemrograman. Sebetulnya di grup channel apa di grup Telegram itu isinya hampir semua guru-guru. Mungkin karena waktunya berbenturan dengan kegiatan yang lain, jadi mereka belum bisa hadir. Baik, sambil jalan mudah-mudahan ada waktu buat mereka bisa menyempatkan diri untuk bergabung bersama kita di sini. Baik teman-teman, kita langsung aja ke materi kita. Jadi malam ini tuh kita akan membicarakan tentang HTML for beginner. Jadi HTML ini apa sih ya? Dan apa sih yang dapat dilakukan oleh HTML dan nanti bagaimana cara menggunakan HTML? Nanti kita akan kupas tuntas, bukan tuntas sih, kupas sebagian dulu ya. Nah, nanti sisanya kita bagi menjadi pertemuan-pertemuan berikutnya begitu. Dan perkenalkan, nama saya Hasan dan saya karena warga Banten, kemudian saya tambahkan nama saya di belakangnya ada Albantani. Oke. Dan di bawahnya ada moto Code for Brighter Future. Oke, belajar ngoding untuk masa depan yang lebih cerah. Oke. Screen-nya jalan belum, Pak? Jalan ya? Oke. Sip. Udah pindah ya slide-nya ya. Oke, setelah
saya beri gambaran tadi bahwa kita akan belajar HTML, maka di sini untuk belajar pertama kali kita harus mengetahui dulu apa sih itu HTML ya. Oke, HTML itu singkatan dari Hypertext Markup Language seperti itu ya. Jadi apa itu Hypertext Markup Language itu? Nah, Hypertext Markup Language ini adalah sebuah bahasa notasi ya untuk apa namanya untuk penandaan atau markup ya nanti dikomunikasikan dengan browser seperti itu. Nah, HTML itu sendiri fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya adalah dia untuk membuat halaman web seperti itu. Halaman webnya saja ya, bukan berarti dalam website seperti itu. Tapi ini baru halaman webnya. Nah, kalau untuk website mungkin itu secara keseluruhan. Tapi kalau web, nah berarti ini partial atau bagian-bagian daripada website itu sendiri. Oke, nah setelah kita tahu singkatan dari Hypertext Markup Language ini, baru kita akan bertanya lagi kemudian apa yang dilakukan oleh HTML. Nah, yang dilakukan HTML adalah yang pertama mendeskripsikan struktur halaman web ya. Jadi nanti kita akan bekerja dengan struktur web ya di sini. Jadi yang pertama si HTML ini dia mendeskripsikan diri bahwa dia itu sebagai struktur halaman web. Jadi ini yang dilakukan oleh si HTML ini ya. Nah, kemudian yang kedua, dia juga melakukan penghimpunan sejumlah elemen. Nah, jadi dalam kalau kita lihat di susunan-susunan kode itu selalu terdapat beberapa elemen yang pastinya tidak hanya satu atau dua, tapi elemennya sangat banyak sekali ya. Nah, yang disebut elemen itu apa nanti akan kita bahas di kedepannya ya. Nah, sekarang kita cari tahu dulu apa sih itu HTML atau apa yang dapat dilakukan oleh HTML seperti itu. Oke, setelah mendeskripsikan struktur halaman web, kemudian HTML juga menghimpun sejumlah elemen ya. Nah, tidak hanya dua itu, HTML juga bisa memberitahukan ke browser cara untuk menampilkan elemen. Nah, jadi kan elemen itu banyak ya, mulai dari seperti, oke saya sebutkan satu, misalnya elemennya adalah title seperti itu. Nah, kemudian ada lagi elemen meta, ada lagi elemen nanti paragraf atau heading. Nah, itu kan nanti si HTML ini memberitahukan ke browser bahwa ini adalah heading, ini adalah paragraf, dan ini adalah yang lain, ini adalah elemen. Nah, kemudian ketika elemen ini namanya ini harus ditampilkan seperti apa, nanti itu diberitahukan oleh HTML kepada browser seperti itu ya. Kemudian yang terakhir ya, cuma saya ambil 4 aja di sini. Apa yang dilakukan oleh HTML adalah membuat sebuah halaman web seperti itu ya. Nah, jadi dari keempat poin ini si HTML itu tugasnya ya sebetulnya lebih banyak daripada ini ya. Nanti ada lagi elemen itu seperti apanya ya. Nah, ini banyak. Nah, tapi secara garis besarnya di sini ada 4 poin. Yang pertama, si HTML ini adalah mendeskripsikan struktur halaman web. Kemudian yang kedua, si HTML juga menghimpun sejumlah elemen. Nah, nanti si HTML ini di bawahnya bakal banyak elemennya ya. Nah, kemudian si HTML ini nanti disebut dengan ada kedepannya itu kita akan belajar tentang parent, kemudian child, kemudian apalagi namanya sibling dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian setelah menghimpun juga dia memberitahu browser bahwa cara untuk menampilkan sebuah elemen itu berbeda-beda. Nah, nanti di browser ini bayangkan kalau kita nanti melihat sebuah sebuah inilah nih. Nah, contoh kecil nih ya. Nah, nanti ini kan misalnya kita berhadapan dengan website. Nah, ini di website itu ini setiap satu blok ini blok, ini juga blok ya. Ini juga blok dan ini juga blok. Nah, ini blok-blok yang ini disebut dengan sebuah elemen. Nah, nanti elemen-elemen ini diberitahukan oleh HTML seperti apa akan bentuknya seperti itu. Nah, nanti meskipun nanti tidak pure HTML ya,
ketika dijadikan sebuah tampilan seperti ini secara global ya. Tapi HTML ini mampu memberikan atau menjadikan setiap elemen itu memiliki fungsi atau memiliki feel yang berbeda atau bentuk yang berbeda seperti itu. Kemudian dia juga bisa membuat sebuah halaman web ya. Jadi 4 poin yang malam ini kita bahas yaitu tentang apa yang dilakukan oleh HTML seperti itu. Oke, selanjutnya ya kita akan terlebih dahulu mengenal HTML dari mulai sejarahnya. Nah, dari tadi bicara HTML itu siapa dan datangnya dari mana, dan dia itu kalau memang memiliki negara, negaranya dia tinggal itu di mana, atau negara dia ditemukan di mana, atau siapa sih yang mencetuskan adanya HTML itu. Nah, dan atau mungkin HTML ini pertama kalinya siapa sih yang menemukan, atau siapa sih yang bikin HTML ini ada di alam dunia ini, atau siapa sih yang, pokoknya berbagai macam pertanyaan nanti. Ini saya perlu jelaskan ya, adanya sebuah sejarah tentang HTML atau history of HTML ya. Nah, oke. Di sini saya tidak menambahkan slide-nya untuk sejarahnya atau historinya, tapi saya sudah memberikan sebuah link yang nanti akan kita baca bersama. Oke. Nah, kita klik aja linknya dan nanti akan diarahkan ke halaman Wikipedia seperti itu ya. Nah, jadi daripada saya nyari-nyari yang lain ya, mendingan kita langsung baca dari Wikipedia. Nah, kebetulan kalau saya sendiri kalau masalah sumber berita malah lebih condong ke sini ya. Nah, di sini sebetulnya ada 2 tuh. Nah, sejarahnya ya. Nah, di sini tapi kalau menurut saya ini malah lebih kepada browsernya ya. Nah, seperti itu. Nah, makanya saya ambil yang ini, sejarah versi HTML. Oke. Jadi pada tahun 1995 di bulan November itu HTML2 dipublikasikan sebagai IETF RFC 1866 ya. Nah, penambahan RFC ini memperbanyak kemampuan untuk, nah ini dia ya, untuk mengunggah file berdasarkan bentuk, kemudian untuk membuat table, kemudian untuk membuat peta gambar berbasis klien dan internasionalisasi. Nah, dan di sini masih banyak link-link yang harus kita buka ya. Jadi teman-teman kalau sempat ada waktu, teman-teman silahkan buka-buka saja di link-link yang ini ya. Siapa tahu nanti bisa menambah wawasan ya. Bukan siapa tahu sih, ketika kita sudah melaksanakannya, sudah pasti wawasan kita bertambah ya. Nah, jadi di tanggal 24 November tahun 1995, jadi HTML 2.0 ini dipublikasikan ya. Nah, sebagai apa? Sebagai IETF RFC 1866 ya. Nah, ini silahkan teman-teman nanti dibuka saja ya dengan tagnya di sini id wikipedia.org, kemudian wiki HTML hashtag sejarah _versi _HTML ya. Nah, kemudian pada tanggal 14 Januari 1997 HTML 3.2 dipublikasikan sebagai Konsorsium World Wide Web ya, seperti ini. Apa katanya World Wide Web ini? Di sini biasa disingkat W3C, adalah suatu konsorsium yang bekerja untuk mengembangkan standar-standar untuk Waring Werawanula atau World Wide Web ini. Kemudian spesifikasi teknologi-teknologi utama yang dipakai sebagai basis utama web seperti URL, HTTP dan HTML ya. Nah, kemudian teman-teman bisa bacalah selebihnya ya. Nah, versi ini merupakan versi pertama yang dikembangkan dan distandarisasi secara khusus oleh konsorsium 3W ya, kita sebutnya 3W atau W3 ya. Nah, sebagaimana IETF sudah menutup kelompok kerja HTML-nya pada 12 September 1996. Nah, berarti di 95 ke 97 ini juga ternyata terjadi perkara ya. Nah, di sini ditutup kelompok kerja HTML-nya sehingga dilakukan pembaruan itu, kemudian dipublikasikan sebagai konsorsium ya, seperti itu. Nah, kemudian pada awalnya disebut dengan Wilbur ya, yaitu HTML 3,2, menghilangkan rumus matematika sama sekali yang sedang berkonsiliasi atau kasus tumpang tindih antara berbagai kepemilikan dan mengadopsi sebagian besar tanda markah visual dari Netscape.
ya. Elemen kedip dari Netscape dan elemen Marquee besutan Microsoft dihilangkan karena kesepakatan bersama antara kedua perusahaan. Nah, ini ya, dulu tuh ada elemen yang seperti ini, tapi sebenarnya sekarang juga masih jalan sih ini kalau dipakai ya. Nah, elemen kedip juga Blink ya. Dulu waktu pertama kenal tuh pakai yang Blink ini masih bisa dikerjakan, masih bisa berjalan, tapi sekarang udah enggak. Nah, kemudian apalagi di tanggal 18 Desember 1997 HTML 4.0. Nah, ini jaraknya cuma 1 tahun ya, perkembangannya luar biasa. Dipublikasikan sebagai rekomendasi W3C, versi ini memiliki 3 variasi, yaitu satu, ketat, di mana elemen terdeprekasi dilarang ya di sini. Kemudian yang kedua, transisional, di mana elemen terdeprekasi diperbolehkan. Dan yang ketiga, frame set, di mana sebagian besar hanya elemen yang berkaitan dengan frame yang diperbolehkan. Wow, ini lebih lebih ini ya, lebih ini lagi, lebih mungkin lebih stabil lagi ya kesininya. Nah, setelah itu baru perkembangannya sampai hari ini, yaitu ada 4.01 ya, atau minor fixes di 24 Desember 1999. Kemudian HTML 4.01 strict di 15 Mei 2000, dan kemudian di tanggal 28 Oktober ya. Ini kesan ekspresi oke. 28 Oktober 2014 kemudian hadir HTML5 ya. Nah, HTML5 ini yang sekarang sedang diperbincangkan dan digunakan di di dunia web developer ya. Nah, nanti di sini teman-teman banyak nih. Kita bisa membaca ya. Kalau yang link yang tadi kita buka itu ada table of content di sini, introduction, kemudian common infrastructure, kemudian semantic structure dan API HTML ya, dan elemen dari HTML juga ada, kemudian microdata, ada interaksi user ya, ada halaman loading page, kemudian ada API web aplikasi, kemudian komunikasinya, kemudian web workernya ya, ada workletnya, web storage dan sebagainya ya. Nah, nanti teman-teman bisa baca ini ya, semuanya di sini. Nah, ini alamatnya ya, nanti kita share di grup alamat yang ini, nanti biar teman-teman juga bisa baca ya. Nah, kemudian seperti apa nih HTML di sini dijelaskan teman-teman. Tuh, ya. Banyak banget di sini. Tinggal teman-teman baca. Di sini no, ininya aja dikatakan aja kecil, berarti banyak banget no. Ya. Nah, sekarang kita coba buka salah satu aja deh. Misalnya di element of HTML. Nah, elemen tuh, lihat. The HTML element, kemudian ada di head, the title, the base, link, media, type, link, kemudian link meta, kemudian style, body, article, section ya. Kemudian masih banyak lagi tuh ke bawahnya tuh. Tuh elemen-elemen tuh, ya. Nah, jadi ini yang nanti akan digunakan dalam melakukan pembuatan website kita nantinya ya, atau web page ya. Ya, kita bilang web page dulu, bukan website. Berarti kalau website kan secara keseluruhan. Nah, untuk sekarang kita bilang dulu web page ya. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas dan kita akan terapkan nih seperti apa itu body element ya. Nah, nanti seperti ini nih. Nanti akan kita terapkan nanti di pertemuan berikutnya. Oke. Dan selanjutnya kita balik lagi ke slide-nya ya. Oke, historinya sudah kita sudah kita baca ya, meskipun cuma sejenak ya, atau sedikit ya, atau ringkas ya. Nah, kita lanjutkan saja dulu. Di sini ada lagi yang namanya kita membuat program dengan HTML, atau membuat web pertama kita ya, halaman web pertama kita dengan HTML. Nanti di pertemuan kali ini kita juga akan membuat sebuah halaman web page, atau bolehlah kita sebut dengan program, karena sekarang itu website itu rata-rata selain untuk selain untuk kayak semacam profile company,
juga ada yang digunakan sebagai aplikasi ya. Nah, kemudian disebut namanya itu aplikasi berbasis web seperti itu atau web app ya. Oke, kita akan melakukan penulisan kode atau kita akan buat sebuah halaman web dengan menggunakan HTML ya. Tapi sebelumnya ya, kita harus punya dulu yang namanya text editor dan browser. Oke. Jadi ini yang harus digarisbawahi atau yang harus pahami ketika teman-teman ingin melakukan pembuatan sebuah halaman web, maka teman-teman harus memiliki satu text editor, dua browser ya. Karena nanti kenapa yang berdua ini kita akan gunakan untuk yang ini untuk menyusun kodenya ya. Nah, kalau yang ini untuk menampilkan hasil yang kita susun. Jadi nanti ini berkaitan ya seperti ini. Jadi kalau yang ini untuk nulis, kita nulis kodenya. Nah, nanti setelah dari sini baru dibuka melalui browser dan akan ditampilkan hasil kerjaan kita. Nah, text editor dan browser ini ya ragam bentuknya ya. Nah, namun di sini saya tuliskan beberapa. Yang paling ringan ada namanya Notepad. Ketika teman-teman ini user Windows, itu sudah ada bawaannya dari Windows sendiri ya. Ada namanya Notepad. Nah, teman-teman silahkan di Windows R aja keyboardnya, nanti muncul run, kemudian ketik di situ Notepad, nanti dia muncul sendiri programnya seperti apa ya. Atau melalui tombol start kemudian aksesoris ya, seperti ini. Seperti ini nih, tombol start di sini, kemudian nanti ada aksesoris di sini ya, karena ini lama banget ini komputer. Nah, seperti ini ada di aksesoris, kemudian dari aksesoris itu nanti dia memberikan sendiri ya. Nah, Windows aksesoris, nah di sini ada namanya Notepad ya. Jadi ini nanti kita bisa gunakan untuk melakukan penyusunan kode yang ini ya. Nah, ini small but powerful yang ini namanya Notepad. Oke. Nah, nanti setelah kalau teman-teman memiliki kalau teman-teman ingin text editornya yang memiliki banyak fitur, nah teman-teman boleh pindah ke Notepad++. Nah, teman-teman silahkan googling aja, cari di Google Notepad++ nya, silahkan install ya. Nah, kalau teman-teman masih masih ingin fiturnya lebih kaya lagi, silahkan install Sublime Text ya. Nah, teman-teman silahkan cari di Google juga. Kalau memang teman-teman ingin ngikutin trendy ya, teman-teman boleh menggunakan yang namanya yang terakhir nih, Visual Code. Nah, Visual Code ini lagi ramai-ramainya digunakan orang karena memang kemudahannya dalam mengelola kode ya. Nah, selain dia juga bisa include terminal atau shell ya. Nah, dia juga lebih mudah. Nah, tapi entah kenapa kalau di laptop saya ini berat banget ya. Makanya saya lebih tertarik menggunakan antara tiga ini. Notepad, kemudian Notepad++ atau Sublime. Oke. Yang pertama text editor udah ya. Nah, sekarang yang kedua, nanti kita setelah menyusun kode itu akan berhadapan dengan browser. Nah, browser ini fungsinya untuk menampilkan hasil yang kita tulis atau yang kita susun ya. Nah, browser ini teman-teman bisa menggunakan Internet Explorer yang pertama. Kemudian kalau memang teman-teman sudah menginstal Chrome, boleh pakai Chrome. Atau menggunakan Mozilla Firefox juga boleh. Atau menggunakan Opera, atau mungkin menggunakan yang satu ini. Apa ini namanya? Safari ya. Nah, ini biasanya user Mac atau Apple baru ada ya. Browser standarnya dia Safari. Oke, nah untuk text editor dan browser, mudah-mudahan teman-teman sudah punya. Meskipun teman-teman, kalau teman-teman pakainya Linux, berarti pakainya Vim ya, atau Nano ya, boleh lah ya, pakai yang dua itu. Oke, nah sekarang kita akan langsung belajar ngoding. Oke, perhatikan teman-teman. Ya, di sini ada tulisan Let's Code, kemudian di sini saya sudah buatkan ya. Ini adalah contoh
sorry, sebentar saya hapus dulu yang ini. Oke, ini adalah contoh codingan atau kode yang akan kita gunakan di program pertama kita atau web pertama kita atau halaman web pertama kita. Oke. Nah, silakan teman-teman ketik ulang kode ini di text editornya masing-masing ya. Nah, kalau teman-teman tadi installnya installnya Sublime Text, silahkan ketikan ini. Diketik ya teman-teman ya, jangan di kopas atau disulap lah, ini biar ada di text editornya, nggak mungkin ya. Nah, ini silahkan diketik aja dari mulai atas sampai ke bawah ke sini. Nah, ini diketik. Kemudian setelah diketik, kalau teman-teman menggunakan text editor yang lain seperti Notepad, nah pastikan ketika disimpan itu akhirannya namanya harus seperti ini, HTML ya. Nah, misal namanya hello world ya, atau latihan 1. Nah, di sini tulis latihan 1.html ya, baru kemudian di save. Oke, nah sekarang saya akan coba tunjukkan seperti apa cara menggunakannya. Oke, saya slide dulu ke sini, ke notepad saya di sini. Di sini kita akan coba melakukan pengetikan kode seperti ini ya. Sorry, doctype seperti ini, HTML ya. Kemudian kita buka elemen HTML pertama, kemudian ditambah dengan elemen head seperti ini. Oke, teman-teman perhatikan ya. Meskipun di sini ada HTML dan head, kalau dicontohkan dia lebih condong ke depan ya, pakai indentasi seperti ini. Nah, sebetulnya ini nggak masalah meskipun kita ngetiknya seperti ini ya. Oke, kemudian kita buat lagi title, kemudian kita buat di sini hello world ya, kemudian kita tutup. Nah, seperti ini. Kemudian kita tutup lagi headnya, head. Oke. Lalu kemudian kita buat body di sini. Kemudian kita tutup dulu bodinya, baru di tengah-tengahnya kita tambahkan elemen H1 dengan menggunakan hello world seperti ini. Oke. Ya, baru di sini kita tutup dengan menggunakan HTML. Oke. Oke, sekarang saya perbesar dan seperti apa hasilnya. Seperti ini teman-teman ya. Oke, dan pastikan tidak ada yang tertinggal nih di antara yang ini. Oke. Ada doctype HTML, ada head, kemudian ada title, ada head juga, ada body, kemudian ada H1, body dan HTML. Oke. Nah, sekarang kita klik filenya ya, kalau dikerjakan di Notepad ya. Kita save seperti ini. Oke, dan untuk nge-save-nya ini kita harus menggunakan ekstensi .html ya. Seperti ini. .html. Nah, berarti di sini kita buat latihan 1.html. Nah, kemudian kalau teman-teman mengerjakannya di Notepad seperti saya, ganti save as type-nya ini sebagai atau menjadi all files. Nah, kemudian baru di save. Ya. Nah, setelah di save, sekarang kita buka filenya seperti ini. Latihan 1. Oke, mana tadi latihan 1? Ini ya, latihan 1 ada. Nah, sekarang kalau kita buka, kita klik 2 kali seperti ini. Oke. Ini yang akan muncul ya. Jadi munculnya seperti ini. Nah, munculnya hello world ya. Dan di sini juga ada hello world. Oke. Nah, ini saya jelaskan dulu sebentar ya. Nah, di sini ada kode yang namanya ini title ya. Ada title, kemudian ada hello world. Di sini juga ada title juga. Nah, ini ada tulisan hello world 1 dan di sini ada hello world yang kedua. Tapi ini ada diapit H1, kalau yang ini diapitnya oleh title. Nah, ini untuk di atas posisinya yang di sini ya. Ini namanya title. Nah, kemudian kalau untuk yang H1 dia adanya di body. Nah, nanti di sini dia cetaknya ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita di lain hari atau di pertemuan berikutnya akan lebih tuntas menjelaskan elemen-elemen yang hari ini kita jelaskan atau saya jelaskan hari ini ya. Oke, saya reset lagi ini ya. Oke.
Nah, sampai sini teman-teman, silahkan teman-teman praktekkan. Kalau memang belum selesai ya, silahkan dilanjut penulisan kodenya, jangan sampai kurang, jangan sampai salah. Ingat, salah satu tanda hilang, misalnya yang seperti ini nih, kurung atau buka tutup siku, hilang aja. Nanti kodenya pasti nggak bakal sesuai dengan ekspektasi kita ya. Oke, selanjutnya itu adalah kita buka sesi pertanyaan atau sesi tanya jawab ya teman-teman ya. Boleh bertanya langsung di sini atau nanti setelah kelas bisa nge-WA saya ya. WA saya di nomor yang ada di sini ya. Atau bisa nanti berbagi repository di GitHub ya. Nah, kurang G. Kemudian di sini ada YouTube channelnya. Silahkan teman-teman kalau mau bantu buat ini subscribe silahkan ya, ada di YouTube channelnya. Oke teman-teman, bagi yang mau bertanya silahkan. Ya sudah jauh materi kita. Oke, sesi berikutnya ada Pak? Ada. Nanti sesi berikutnya itu di malam Senin berikutnya Pak. Nah nanti untuk besok malam itu kita ada kelas CSS atau Cascading Style Sheet ya. Nah nanti ada pematerinya itu beda lagi, seperti yang sudah di grup kita bicarakan bahwa pematerinya adalah siapa namanya, Pak Fajar ya, nanti bukan saya lagi, tapi nanti besok Pak Fajar. Dan nanti berikutnya ada materi JavaScript, nanti insya Allah beliau yang hadir di sini juga Pak Astomo nanti sebagai pematerinya. Dan untuk yang PHP nanti ada Pak Asrul, dan untuk yang SQL atau SQL nanti ada Pak Bambang. Nah, ini loh Pak Bambang ini ya. Oke, untuk yang HTML teman-teman sudah bisa dipahami ya ketika nanti praktek. Mudah-mudahan teman-teman bisa bisa melakukannya tanpa kesalahan. Oke, bagi teman-teman yang mau sawer-sawer silahkan ya, lewat OPPO atau lewat Dana untuk sekedar beli kopi atau apalah gitu ya. Boleh teman-teman silahkan. Tapi kalau memang lagi tidak ada ya kita nggak maksa. Yang ikhlas, yang berkah ya. Oke, tapi kalau nggak ikhlas ya jangan. Nanti kesannya kita malah seperti itu. Oke, untuk berikutnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir hari ini di pembelajaran kita malam ini ya. Mudah-mudahan yang sudah hadir di sini bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Oke. Oke, masih kita buka sesi pertanyaannya, silahkan ada yang mau tanyakan. Untuk file materi malam ini saya nanti kirim ya di grup dengan menggunakan file zip atau rar seperti itu. Oke, ada yang mau tanyakan tentang HTML? Silakan. Karena ini materi dasar sekali ya. Link grupnya bisa dibagi Pak. Yang link grup WA apa Telegram? Bentar saya minum dulu. Telegram, Telegram ya. Nanti oke, saya bagi di sini aja ya. Ini namanya t.me diskusi programmer pemula. Oke, silakan. Itu untuk yang di Telegram. Karena nanti kalau di WA kan batasnya cuma sampai 200 member ya. Kalau di Telegram itu malah lebih luas. 200.000. Nah, mudah-mudahan teman-teman guru yang hadir malam ini bisa mengimplementasikan ini, kemudian dijadikan sebagai bahan pembelajaran atau media pembelajaran untuk siswa di kelasnya nanti ya masing-masing. Karena sejauh ini juga alhamdulillah saya juga sebetulnya ngajar
di tingkat SMP dan SMA. Dan fungsi daripada HTML, CSS, JavaScript ini sangat berguna sekali ya untuk membuat media pembelajaran. Oke, mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang hadir di sini malam ini juga terpancing ya atau ikut serta dalam pengelolaan kelasnya seperti itu, yaitu dengan meningkatkan minat belajar melalui media pembelajaran. Oke, ada yang mau tanyakan? Kalau tidak ada yang mau tanyakan karena sudah jam 8, penyesuaian saja ya. Jadi kita akhiri kelasnya. Oke. Kalau masih ada yang mau nanya silakan. Atau mau nanti konsultasi di grup juga nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, kalau memang sudah tidak ada yang bertanya, saya akhiri kelasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu teman-teman.